Apa lu pernah dari bangun aja udah capek banget nih? Kerja rasanya berat banget. Dan lu jadi nggak pengen nih melakukan kegiatan yang dulunya hobi lu. Apa lu memang lagi males? Atau jangan-jangan ada yang salah dengan diri lu? Perasaan lelah dan tidak peduli ini bukan stres biasa aja. Bisa jadi nih, lu sedang merasakan yang namanya burnout. Di survei Gallup tahun 2023 kemarin, secara global, dikatakan kalau 41% karyawan melaporkan mengalami stres tinggi nih di tempat kerja. Dan di negara kita sendiri, ada survei CNN nih yang akhirnya melaporkan kalau 70% orang melaporkan pernah mengalami burnout. Tapi ini yang sulit. Apakah lo memang beneran burnout dan butuh bantuan, atau lo lagi males aja? Kita harus bicara. Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Ian. Dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu mengenai burnout. Nah, burnout itu apa sih? Burnout itu ketika lu merasa lelah banget nih, karena stres yang jangka terlalu panjang. Ini bukan lelah biasa aja, soalnya lu istirahat aja, itu nggak menyembuhkan kelelahan lu. Ini bisa dibagi jadi 3 tahap nih. Yang pertama itu ketika lu merasa lelah banget. Lu mau istirahat sebanyak apapun, mau tidur, tetap aja merasa capek. Yang kedua, lu jadi sinis. Lu merasa nggak peduli nih sama kerjaan lu. Yang ketiga, itu performa lu mulai turun jadinya. Tapi kok kedengarannya mirip-mirip ya sama orang yang kurang motivasi, yang lagi males aja. Gimana cara bedainnya nih? Yang pertama, kita bisa lihat dari penyebab utamanya. Kalau misalnya motivasi rendah itu biasanya karena memang lu lagi bosen aja, lu merasa kerjaannya nggak menantang. Atau bisa jadi karena ada distraksi dari luar, jadi lu fokus ke hal itu, bukan ke kerjaan ini. Nah, kalau kayak gini biasanya kalau kerjaannya diubah, atau lu istirahat sebentar, itu udah biasa lagi, udah normal lagi. Beda sama kalau burnout. Burnout itu lu lelah jangka panjang nih. Lu mau tidur, mau istirahat, tetap nggak sembuh-sembuh juga. Yang kedua, kita bisa cek juga dari gejala fisik dan emosionalnya. Kalau misalnya lu lagi motivasi rendah aja nih, memang pas lu lagi kerja ya lu diem. Tapi begitu jam kerja jam 5 selesai langsung, woi party gitu. Nah, terus lu masih tetap semangat buat hobi, semangat berteman dan sebagainya. Kalau lu lagi burnout, lu itu sudah selesai kerja, tetap rasanya lelah banget. Lu lelah banget. Biasanya hobi yang dulunya lu suka, lu juga udah gak semangat nih melakukan itu. Lu jadi gak pengen ngelakuin apa-apa, lu cuman merasa capek aja. Yang ketiga, kita juga bisa lihat dari performa kerjanya nih. Kalau orang yang motivasi rendah, itu sebenarnya dia itu bisa nih. Cuman memang ya dia nggak mau aja karena lagi males nih. Cuman kalau bener-bener terpaksa, dia tetap bisa akhirnya. Tapi kalau lu lagi burnout, lu mau bagaimanapun juga, mau dimarahin, mau ditekan seperti apa, lu tetap nggak akan bisa melakukan hal itu. Jadi, kalau misalnya lu masih ada tenaga buat begadang nonton Netflix, nah itu kemungkinan besar, ya lu memang kurang motivasi aja nih. Tapi kalau misalnya lu bener-bener nggak ada tenaga buat ngapa-ngapain, itu lu memang bisa jadi burnout. Nah, jadi apa bahaya burnout bagi karir lu? Yang pertama, ini yang paling bahaya, yaitu kreativitas dan inisiatif lu hilang jadinya nih. Lu kalau lagi posisi burnout, lu mau ngapa-ngapain aja, udah nggak bisa bro. Lu bahkan melakukan kerjaan yang simple-simple aja, yang biasa-biasa, udah susah. Apalagi lu disuruh melakukan ekstra, disuruh pengembangan dan sebagainya. Kalau lu sudah sampai posisi ini, ya lu gimana caranya maju bro? Yang ada lu stuck atau malahan hancur karir lu kalau udah kayak gini. Yang kedua, performa kerja lu juga menurun jauh pasti. Jadi yang dulunya lu bisa kerjain 10, mungkin sekarang lu bisa ngerjain 3 aja. Nah, dan ini bahayanya juga ketika lu melihat, wih kok performa gue jelek banget, mungkin dari atasan lu juga udah marahin, lu berusaha untuk menekan diri lu lebih keras lagi. Dan ini malah menyebabkan lu tambah burnout. Ini sama kayak lu lagi di treadmill nih. Emang lu lari aja gitu loh. Lu lari tapi lu nggak nyadar kalau di bawah itu menarik lu mundur. Yang menarik mundur ini burnout. Jadi lu adanya capek, majunya nggak ada. Yang ketiga, ini juga yang nggak kalah penting, itu lu jadinya fisik lu lemah nih. Lu jadi pasti sering sakit kepala, sering pusing-pusing, susah tidur, dan ya kelelahan, jadi lu nggak bisa ngapa-ngapain. Dan yang keempat, ini juga akhirnya bisa merembet ke sakit mental jadinya. Lu bisa jadi depresi, dan yang paling parah bisa jadi lu sampai kepikiran pengen mengakhiri segalanya. Nah, sekarang gue pengen cerita nih mengenai miskonsepsi yang banyak orang sering salah lihat nih mengenai burnout.
Jadi yang pertama ini, banyak orang ngira kalau yang burnout itu cuman orang yang cupu aja. Gitu loh. Kalau misal lu kuat, ya lu nggak bakal burnout. Nah ini lu salah. Biasanya orang yang burnout malah orang-orang yang ambisius dan yang motivasinya tinggi. Makanya mereka itu sudah terus-terus menekan diri mereka untuk maju. Kalau yang cupu itu emang udah teler duluan, mereka nggak bakal kena burnout jadinya. Nah, miskonsepsi nomor 2. Kalau lu suka kerjaan lu nggak mungkin burnout. Nah, ini juga bahaya. Karena sebenarnya orang yang suka kerjaannya itu malah lebih tinggi kemungkinan kena burnout-nya. Karena mereka nggak berhenti-berhenti kerjanya nih. Nah, dan yang ketiga, itu orang bilang kalau burnout bisa hilang dengan liburan sebentar aja. Nah, kalau liburan sebentar aja itu memang bisa menghilangkan stres. Tapi kalau burnout, ini udah beda nih kasusnya. Itu butuh perubahan yang lebih fundamental lagi. Jadi, gimana caranya lu bisa sembuh dari burnout? Yang pertama-tama, lu harus sadar dulu, lu itu lagi burnout. Banyak orang yang nggak sadar kalau mereka lagi burnout. Jadi lu harus cek lagi nih ke belakang. Apa memang sebulan belakangan ini lu merasa lelah banget nih? Atau kalau misalnya cuma sebentar aja, mungkin itu stres. Tapi kalau misalnya udah berjalan cukup lama, bisa jadi lu lagi burnout. Lu harus pertanyakan jadinya. Yang kedua, lu harus juga tentukan batasan. Jadi jangan balas pesan lagi di malam hari. Lu kerja, ya di jam kerja lu aja. Kalau setelah itu ya lu istirahat jadinya. Ambil hari-hari istirahat lu. Bener-bener pakai hari itu. Nah, tapi kalau misalnya gimana kalau tempat kerja lu gak bisa menghargai batasan-batasan ini? Itu lu harus jadi lebih strategis dan persuasif nih. Persuasif itu ya artinya lu harus bisa untuk ya meyakinkan atasan lu kalau lu bisa menyelesaikan semuanya itu di jam kerja aja. Dan lu harus lebih strategis nih. Jadi lu harus pilih-pilih kerjaan lu. Apa kerjaan yang bisa lu delegasikan, yang lu efisiensi lagi, atau malah lu potong, gak usah lu kerjain lagi. Yang ketiga, lu juga harus fokus untuk penyembuhan. Jadi maksudnya gini, lu bukan cuman istirahat aja. Istirahat itu kan artinya nggak kerja. Tapi penyembuhan itu, lu harus mengambil langkah-langkah yang bisa mengembalikan energi lu lagi. Contohnya kayak olahraga. Olahraga itu lu jadi lebih semangat nih. Terus yang kedua, misalnya lu juga mulai ngelakuin hobi-hobi lu nih, yang dulunya lu gak lakuin karena sibuk. Dan ketiga juga lu harus bisa makan makanan yang seimbang. Itu membantu banget nih untuk regulasi mood lu. Dan ya lu harus hindari hal-hal seperti alkohol dan kopi berlebihan, karena itu bisa mempengaruhi mood lu juga nih secara negatif. Dan yang keempat, lu juga harus cari social support. Jadi artinya lu coba carilah rekan kerja, teman, atau misalnya keluarga yang bisa lu percaya. Lu mulai cerita nih kalau memang lu lagi menghadapi kendala. Kalau misalnya lu punya temen yang bisa mendorong lu, itu percaya aja deh. Ini bakal jauh lebih mudah untuk keluar dari burnout. Dan yang terakhir nih, kalau misalnya memang lu merasa ini berat banget, lu bisa cari juga ke bantuan profesional, ke psikolog jadinya ya. Jadi, intinya burnout itu bukan hanya merasa capek aja, tapi ini juga bisa berdampak ke kesehatan lu, karir lu, dan hidup lu secara keseluruhan. Jadi, kerja keras saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah. Lu harus kerja pinter. Lu harus berani untuk melangkah mundur agar bisa maju 2 langkah. Dan jika lu sedang merasa burnout, anggap ini hal serius. Lu harus tentukan batasan, pulih secepat mungkin, dan jika dibutuhkan, lu harus evaluasi juga nih, apakah kondisi tempat kerja lu memang nggak mendukung untuk kesehatan mental lu. Untuk teman-teman, apakah kalian pernah merasakan burnout? Pada saat itu, bagaimana caranya kalian bisa keluar dari burnout? Ayo share di kolom komentar ya, agar kita bisa berkembang bersama juga. Dan misalnya, dari teman-teman punya teman atau orang terdekat nih, yang kalian lihat, kok kayaknya mereka lelah berkepanjangan nih. Jangan-jangan mereka sedang burnout. Ayo share video ini ya, agar mereka bisa terbantu juga. Oke deh, jadi cukup sekian aja untuk episode kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya.